Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya yang sudah ada di channel kelas dunia ini ya. Jadi ini panas sekali malam hari Mas Bro, dan ini setelah sholat isya lah segituan ya. So saya alhamdulillah sudah lama ini tidak bikin video-video yang berasal dari video online. Artinya ya bikin komentar atau misalkan kita bisa sharing-sharing hal-hal yang terkait dengan yang saya lihat. Misalkan gampang itu, biasanya itu saya kumpulkan dulu di HP, kemudian linknya saya kirim ke Telegram, baru kemudian buka di PC, kemudian kita lihat mungkin ada video atau postingan atau apapun, dan kita komen-komen di situ atau ngasih pendapat atau misalkan sharing pengalaman, kira-kira seperti itu ya. Panas sekali. Ada kipas di sini ya. Di ada kipas angin. Semoga saja tidak masuk suaranya ke mic ya. Oke. Baiklah. Ini apa ini? Maaf kepada seluruh korbannya. Selain itu, Doni Salmanan juga meminta agar hukuman terhadap dirinya diringankan. Sebesar 64 miliar rupiah yang berkaitan. Ayo 64 miliar. Kalau seumpama 1 juta US dollar itu berapa tuh sekarang? 13 miliar. Kalau 64 berarti kira-kira ya banyak ya. Banyak. Jadi saya awalnya itu saya sempat singgung beberapa kali ya. Sebentar. Ya, saya sempat singgung beberapa kali terkait dengan fenomena trader-trader yang muncul ke permukaan memakai cara flexing mungkin apanya memang duitnya sih, tetapi ternyata memang saya kira itu punya strategi yang handal begitu ya. Ini pakai strategi apa sih kok sampai akhirnya bisa cuan begitu banyak ya. Tapi ternyata memang hasilnya dari afiliasi atau program saya menjadi afiliator. Ini jadi inget-inget saya ketika mungkin tahun berapa ya, mungkin sekitaran tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 2015 lah sekitaran itu. Sebenarnya kejadiannya pas 2014, tapi runtutannya itu sejak 2012 sekitaran itu. Jadi waktu itu saya masih ada di luar pulau, kemudian teman-teman saya, orang anak-anak kuliah ini sebanyak mungkin 5 sampai 6 orang ini urunan duit ya. Jadi salah satu dari kita itu menginformasikan kalau ada seorang trader itu menangan gitu loh. Akhirnya dia buka program siapa yang mau ikut gitu ya. Akhirnya 5 atau 6 orang ini ngumpulin duit gitu kan, kemudian menginvestasikan ke situ. Awalnya itu oke-oke saja ya. Saya waktu itu ikut apa enggak saya lupa. Kayaknya saya enggak ikut. Akhirnya lama-kelamaan kok nggak dibayar, lama-kelamaan kok kemudian mundur, lama-kelamaan hilang orangnya bro. Orangnya hilang, nggak tahu kemana. Waktu 2014 habis saya pulang, jadi kejadian saya waktu masih ada di luar pulau, 2014 itu pertengahan saya pulang, baru kemudian itu ada informasi kalau orangnya itu ada di salah satu apartemen di Surabaya. Nah akhirnya ndak lama gitu kan saya diminta tolong tuh, itu juga teman saya ini sempat nyewa juga orang. Saya diminta untuk ngawal orang itu, untuk dalam tanda petik itu juga menakut-nakuti atau mengintimidasi. Kalau mengintimidasi sih ndak ya. Ya ibaratnya minta tolong lah supaya untuk ngedak anak yang satu ini. And finally itu ternyata di apartemen yang saya barusan tahu kehidupan apartemen itu pakai kartu gitu ya, nggak bisa masuk kalau nggak ada orangnya gitu kan. Akhirnya ketahuan bahwa orangnya anaknya di situ. Itu sempat seru juga itu ya, karena memang waktu itu saya sempat menciduk bukan main hakim sendiri ya, maaf ini ya, menemukan salah satu temannya itu di depan RSHL, dan waktu itu diminta ngaku di mana. Akhirnya ternyata emang benar di apartemen itu. Saya dan beserta teman ini akhirnya datang ke lokasi, minta izin ke satpamnya, Pak bisa masuk enggak? Enggak bisa mas, enggak bisa masuk mas, saya di sini juga pegawai mas. Jadi emang ya wis ini privasinya tingkat tinggi. Dalam tanda kutip satpamnya bilang anjane wong apartemen ruwet kabeh.
Akhirnya kita sanggung aja di depan, kita sanggung di depan begitu. Akhirnya ketika turun gitu ya, kemudian kena tuh. Jadi kita dapetin, kita dalam tanda petik itu kita tangkep, bukan kita tangkep, sebenarnya kita ya minta kesediaannya untuk gimana tanggung jawabnya gitu kan. Nah akhirnya masuk ke apartemen itu melalui, kan sudah dapat kartunya tuh. Nah, ternyata memang berbelit-belit begitu ya. Gaya hidupnya bro, gaya hidupnya yang saya jadi komentar itu, gaya hidupnya itu kelas dunia ya. Dia sewa apartemen tahun 2014 itu harganya 12 juta per bulan. Kemudian kalau nongkrong itu wah di kafe-kafe ya. Itu duitnya kemana tuh? Akhirnya ternyata ujung-ujungnya duitnya itu ndak ada bro. Dan akun yang dia tunjukkan ke kita waktu itu, saya juga curiga ini kok akun ini saya punya hanya 10.000 US gitu kan. Nah naik turun karena masih floating ya. Ternyata itu akunnya akun bodong, artinya akun demo. Jadi orang ini ternyata adalah penipu ya. Mungkin trading iya, cuma waktu itu mungkin terlalu bernafsu sehingga loss. Gimana tanggung jawabnya kepada customer untuk balikin duitnya juga ndak ada ya. So ya wis bagongan ya. Ini mungkin 2014 ya, tapi 2022 ternyata ada program afiliasi ya di binary option itu. Fast money ya, uang cepet. Kira-kira seperti itulah. Sedikit menyinggung tentang hal-hal yang ada di jagat sekarang ini ya. Kelas dunia, Josh ya. Ini apa ini? Datang untuk dipermalukan. Rich people langsung Priceless lah, priceless. Memang Sultan Medan datang ke sini kita mesti siapin red carpet guys. Berapa harga outfit lo gitu ya? Jadi tadi kita lagi bikin vlog berdua, kalian juga bisa lihat pembicaraan kita banyak hal bagus. Di channelnya gua, di channelnya Indra Kusuma. Indra Kusuma. Ya jadi kita lagi kolaborasi konten untuk membahas khususnya di channel Astronaci yang selama ini Anda menganggap bahwa gue tuh musuhan sama orang-orang binary. Which is di Indonesia ini teman-teman binary itu pada kenal kita juga, kayak misalnya International Federation Technical Analysis. Dalam kurung OTC harganya 159, harga kayalan gitu. Nah disinilah yang sangat rentan. Ini bandarnya belum tentu mau bayar kalau lu ngehit kebanyakan. Nah itu kan, tapi di mata masyarakat adalah jutaan orang tidak menyadari mereka kerja pada saat mereka inginkan. Nah ini Waktu repot nih. iklan itu viral, saya email binomonya, kenapa nyari aktor begini? Lu jelek-jelekin broker lu sendiri. Ya artinya Ya, ya namanya juga bandar membandar ya. Saya sebenarnya tidak bisa komentar tentang hal ini. Kita skip aja dah. Kita ambil yang gampang-gampang aja, nggak usah susah-susah. Kalau Astronaci itu berarti kayak Fibonacci, ya intinya fast money benar-benar berisiko tinggi ya. Apapun juga unsurnya ada judinya, walaupun itu saham, walaupun itu forex atau ya semuanya adalah judi, bahkan hidup mungkin juga judi. Jadi ya wis begitulah ya. Namanya juga loss ya piye maneng kan begitu. Ya, oke, berapa nih? 21 juta. Oke, ini kartu kita udah di sini semua. Kita mau Totalnya 21.150.000. Gampang. Pilih Mas. Kita bayar. Enggak, coba rusat biar kita bayar. Kita mau rebutan bayar. Kan enak ya. Rebutan 21 juta mas bro ya. Jadi menampilkan kekayaan. Mas jangan pilih. Ini kita sudah Iya, kumpulin. iya. Mudah-mudahan aku yang dapat. Berapa yang bayar? Ya karena memang konten seperti ini juga disukai begitu. Kita nggak bisa nyalakan juga ya. Nah, Iki kurung mas. Aku Mas. Berapa? Saya pilih yang ini. Apa tuh? Siapa namanya? Nama Indra Kusuma. Murah banget. Dan satu ingatkan murah banget ya. Nih kata-kata saya Pak paling Hamka penting. bilang nih. Berteman itu ada kata-kata yang paling penting adalah loyalty. Loyalty is the best commodity for the friendship. Kalau kamu hianatin teman kamu, itu akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kamu setia kawan, kamu akan disayang sama teman-teman kamu. Dan bahkan kalau ada apa-apa, proyek-proyek apa, kita pasti dibantu. Nah itu juga setia kawan. Jadi berkawan ya bukan karena urusan duit ya, karena memang kecocokan batiniah begitu. Kecocokan antara kok enak sih orangnya gitu. Ya kekayaan sampai bahas-bahas kan ya, persahabatan yang abadi bukan hanya karena duit ya, atau karena konten misalkan. Ini apa lagi nih? Jelas beda Sultan asli sama Nggak bayar.
Selama nggak bayar, mimpi apa aja boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada. Mungkin banyak yang orang masih belum kenal kecuali lihat posternya gede banget di jalanan mimpi jadi presiden sambil ada anak-anak kecil di bawah itu ya. Orang mau tahu siapa sih Ahmad Syahroni? Ahmad Syahroni bukan siapa-siapa, orang biasa aja. Yang dulunya pernah jadi tukang semir sepatu, tukang pembantu di rumah saudara, supir, dan supir. Itu aja. Bukan dari keluarga pejabat atau anak pejabat, bukan. Syahroni biasa aja. Tapi kalau udah sampai segini nggak biasa aja sih Bang. Tetap menjadi biasa, karena kalau kita berhalau karena satu faktor yang kita miliki sekarang, kita bisa berubah dan akhirnya mentalnya jadi kacau. Nah makanya biasa aja. Oke. Ya ini saya mungkin katro ya, baru melihat Mas Ahmad Syahroni itu ketika podcastnya Pak Deddy Corbuzier waktu itu, ternyata memang pengusaha keren ya. Jadi diklaim sebagai crazy rich juga, cuma dengan style yang berbeda begitu. Tidak banyak menunjukkan sesuatu, namun lebih enjoy begitu ya. Mungkin beda jurusan kali ya. Memang pengusaha minyak ya, kemudian jual beli jam yang miliaran begitu. Anyway, kelas dunia ya. Lanjut. Selamat pagi, hora umum. Perkenalkan. Nama saya Tri Hartono. Saya berasal dari kota yang terkecil di Jawa Timur, Trenggalek, kota gaplek. Saya senang dengan semangatnya untuk mengenalkan kotanya ya. Kota Trenggalek luar biasa. Saya juga suka sekali kalau kita juga bangga dengan daerahnya. Cuma ini urusannya adalah dengan bisnis MLM tuh dan money game atau apa. Dan ini saya sangat menganjurkan ya. Beberapa kali postingan saya di YouTube itu selalu menyinggung dunia multi level marketing yang saya kira jangan sampai diikuti karena emang itu menghabiskan umur ya, dan ibarat kata itu nggak layak ditekuni lah. Saya ada cerita itu adiknya teman saya. Jadi orang ini dari Pandaan menuju Sedati ke teman saya ya. Lalu teman saya ini yang dipresentasi ini telepon, "Cuk, mrene ojo. Wis tolong mrene ojo, wis aku njak tolong mrene iki ono arek iki mbok iki apa iki ngomongi. Ono apa Sul? Wis mrene sis, mrene ae. Akhirnya datang saya ke sana. Walah presentasi MLM gak ngomong ket mang, aku bingung, aku nolak iki yo opo arek iki yo. Wis tolong lah. Akhirnya sambil dilihatin videonya. Akhirnya diterangkanlah itu masalah penghemat BBM ya. Ya saya sih bilang aja begini, gini Mas, udahlah ini sudah, maksudnya kalau saya cut kan juga nggak enak. Saya sempat bilang gini, udah ini dunia kita yang lama gitu, nggak usah dilakuin lagi. Cacak sampean itu mulai ikut MLM, saya memberikan MLM sampai sekarang jadi seperti itu juga dulu berkat dalam tanda kutip kutukan MLM gitu. Sudah jangan dilakukan Mas, apalagi sampai janji 4 bulan dapat Fortuner itu loh mahal, bane larang, pajaknya larang ya. Artinya apa? Garasi rumah belum punya, rumah belum kena sudah mikir Fortuner, ini kan juga ada yang salah dalam pikirannya ya. Dan kalaupun produk Anda penghemat BBM ini memang bagus, harusnya itu dibeli sama Pertamina Pak Bro. Untuk menghemat BBM ya, untuk menghemat konsumsi bahan bakar yang gila-gilaan ya, untuk mengurangi subsidi juga ya. Jadi logikanya seperti itu. Namun saya senangnya, positifnya dengan video ini adalah bahwa saya senang sekali kalau Anda misalkan menggebu-gebu untuk memasarkan apapun ya, MLM atau terutama hal yang tidak masuk akal itu lebih baik itu didokumentasikan secara digital. Jadi seperti ini, persis seperti ini, supaya nanti kalau emang Anda itu bermasalah dengan hukum atau misalkan gagal,
Itu ada dokumentasinya itu. Dulu tuh saya kayak gitu tuh. Nah, ini dia apa nih? And was a huge surprise, and not just for the fans. The actor, previously blacklisted by Hollywood, finally got his second chance. I was just grateful every day. It was such a rich experience. Iya, ini Tobey Maguire yang comebacknya itu disebut sebagai real Spider-Man ya. Jadi Spider-Man yang asli ada Tobey Maguire. Namun memang menurut cerita jadi rasan-rasan, tapi rasan-rasan artis guys, no problem lah. Jadi memang orangnya kemudian suka nggak ngenakin ya. Jadi tidak apa ya, tidak welcome ya. Wonge nggak teli lah kalau bahasanya sini tuh wonge nggak teli ya. Abang ngomong susung kan ya. Terus ngomongin wonge nggak teli. Ya suka juga dengan berjudi, ini yang jadi catatan utama saya juga di sini ya. Jadi memang apa namanya, sambil di play aja videonya ya. Jadi memang sempat pertama itu dia digaji berapa ya, 4 atau 7 juta US dollar begitu. Kemudian dalam apa namanya film yang ketiga itu minta sekitar 14 ya. Kemudian mulailah kehidupannya itu sampai apa, yang paling parah itu sampai kecanduan poker ya, judi ya. Bahkan mungkin dalam berjudi poker, kalau Anda lihat video-video di YouTube itu kan biasanya kan bluffingnya itu kan diem pakai poker face gitu ya. Tapi kalau Tobey ini sampai bentak-bentak gitu ya, nggak masuk lah ibaratnya kalau main poker sama dia itu nggak masuk ya. Dan akhirnya itu sampai pada suatu titik ya rumah tangganya kacau. Kemudian dia sudah mulai dengan step yang mudah, yaitu menjadi ayah yang baik. Setelah itu membuat perusahaan perfilman sendiri, dan akhirnya comeback ya menjadi artis yang dikasih kesempatan untuk membintangi beberapa film. So saya kira ini adalah apa namanya, hal yang kelas dunia ya bagi saya. Keren ya, keren. Jadi epic comeback mungkin saja, tetapi salah satu pelajaran yang paling penting yang saya dapat dari video ini adalah bahwa kecanduan itu tidak bagus. Apalagi kecanduan yang ya menghabiskan ini ya secara psikis ya. Biasanya secara finansial juga katut ya, misalkan kecanduan judi misalkan. Saya juga pernah merasakan hal itu dan saya jadi sempat mikir ya, karena itu benar-benar menghabiskan waktu tuh. Ya, no good at all ya. Lanjut. Smart people work very fast. Welcome group DIY craft. Ya, keren ya. Seneng tuh lihat video kayak gini tuh. Saya, di luar negeri tuh seperti ini gitu ya ternyata ya. Keren ya. Keren. Mau motong ban ada pisaunya. Enak ya, karek muter keluntung pisaunya itu. Ini buat apa, vulkanisiran tahu apa gitu. Ngerok ya. Cerdas ini idenya, yang ini cerdas ini kelas dunia idenya ya. Masuk. Ini juga untuk tong, asik loh bro. Minda tong. Next adalah video homemade ya, handmade work skill. Ada handmade sepatu, jadi sepatu yang memang menyesuaikan kondisi kaki kita ya, supaya enak gitu. Biasanya kalau di sini kan sepatu gitu ya wis ukurannya berapa, kalau ini dicetakkan bro, kelas dunia itu. Sama juga kayak dulu anaknya bos saya itu penggila audio ya, penggila earphone, headphone gitu. Ternyata hobi telinga itu gila nih bro. Hobi telinga itu lebih mengerikan daripada hobi yang lain menurut saya ya. Telinga ini gila-gilaan. Itu sampai beli earphone tuh nggak tahu tuh berapa puluh atau berapa belas juta ya. Dan earphone-nya itu kaitannya dengan video ini handmade. Jadi penciptanya dari Jepang ya. Ketika datang ke Indonesia, rokok Aga jari ini. Senengannya rokok Aga. Yang bikin apa namanya earphone tadi itu ini dicetakin ya, lubang apa namanya kupingnya ini sampai dicetakkan ya. Ya itulah, mahal tapi enggak tahu belasan atau puluhan juta hanya untuk sekedar earphone. Saya pun pernah diminta, Pak Punco, coba dengar gitu kan. Wah ini earphone mahal ini. Saya rungok ternyata emang kuping saya enggak berbakat ya. Saya kira ya biasa-biasa saja. Padahal mungkin penyuka audio itu hal yang mungkin tentu saja berbeda ya. Jadi ini adalah, kalau kaitannya ini adalah sepatu handmade yang disesuaikan dengan telapak kaki customer.
gamers. Ya. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Ya, cukup panjang, 28 menit. Semoga saja berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan saya komitmen sampean. Jadi pengen bikin video setiap hari, nggak hanya sekedar garapan. Kalau garapan misalkan saya hanya nyuting para tukang gitu ya, kemudian ya nyuting ASMR-nya lah. Tapi untuk konten-konten yang mungkin saya dapatkan menarik di internet, kita bisa sharing-sharing kesampaian, monggo-monggo saja. Baiklah, terima kasih sudah join di channel Kelas Dunia, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa juga follow yang lain, sebarkan video ini jika memang bermanfaat. Salam kenal dari Kelas Dunia, dan bye-bye.